kebaikannya kita akan dilipat gandakan oleh Allah dengan nilai 1000 bulan. Kebaikan yang kita lakukan akan diberikan Allah Subhanahu wa taala ya seperti kita beribadah 1000 bulan. Oleh itu ikhwafillah, perlu kita belajar bagaimana kita menghadapi 10 terakhir di bulan yang mulia ini, dan tentunya sebaik-baik manusia yang kita teladani dalam bab ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa kesungguhan ibadah di 10 terakhir Ramadan tidaklah sama dengan hari-hari sebelumnya. Ya, ibadah Rasulullah tentu tidak seperti ibadah kita. Ketaatan Nabi kita alaihi salatu wassalam tentu tidak sebanding dengan ketaatan kita. Aisyah menceritakan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir, ya, Nabi menyebutkan atau Aisyah menceritakan adalah syadda mi'zarah, mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahla, dan Nabi kita alaihi salatu wassalam membangunkan keluarganya, menyertakan dalam ketaatan kepada Allah bersamanya. Hal ini kita dapatkan di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam mendatangi rumah Fatimah, mengetuk pintu rumah putrinya, lalu mengatakan, ala tusalliyan, tidakkah kalian berdua bangun untuk salat? Yani Fatimah dengan Ali, ya, radhiyallahu taala anhuma. Ikhwatal kiram, Aisyah juga menceritakan, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Kesungguhan Nabi di 10 terakhir tidak sama dengan hari-hari yang lainnya. Dan bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam yang nyaris tidak tidur malam, berzikir, berdoa, bermunajat, salat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan 10 terakhir, beliau melakukan sunnah i'tikaf, di mana ini adalah salah satu yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan Nabi senantiasa i'tikaf sampai beliau wafat. Oleh itu, mari kita berbekal ilmu tentang bagaimana i'tikaf dan seperti apa dan apa yang mesti kita perhatikan selama i'tikaf ini. Al-i'tikaf ikhwatal kiram rahimakumullah huwa al-ihtibas. I'tikaf adalah al-ihtibas, yaitu kita menahan, bahasa lain kita mempenjarakan diri kita. Di mana ada yang mengatakan i'tikaf habsun nafsi an tasarrufatil 'adiyah, menahan diri dari berbagai kegiatan-kegiatan yang rutin dikerjakan. Hal-hal yang terkait dengan kebiasaan kita tahan, karena kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berbatas, ya, kita tidak melakukan banyak kegiatan-kegiatan di luar. Ikhwatal kiram, secara istilah para ulama menyebutkan al-maqsu fil masjidi li'ibadatillahi wahda min syakhsin makhsusin bisifatin makhsusatin. Saya ulangi, i'tikaf itu secara syar'i apa? Al-maqsu fil masjidi li'ibadatillahi wahda min syakhsin makhsusin bisifatin makhsusatin, yaitu berdiam diri di rumah Allah, di masjid, dengan tujuan ibadah kepada Allah
yang dilakukan oleh orang tertentu dengan cara tertentu pula. Ya, itulah yang disebut dengan al-i'tikaf. Di mana kita menahan diri di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita putuskan hubungan interaksi kita di dunia luar dan kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menjadi dasar disyariatkannya i'tikaf adalah firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 125, wa'idna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifin wal 'aqifin wa ruk'a'is sujud. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang i'tikaf serta orang-orang yang rukuk dan sujud. Allah suruh untuk membersihkan rumahnya biar nyaman orang-orang yang melaksanakan tawaf, melaksanakan i'tikaf, rukuk dan sujud di rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah juga mengatakan Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Jangan kalian campuri mereka, maksudnya di sini adalah pasangannya, sedangkan kalian beriktikaf dalam masjid. Nah, penyandaran iktikaf kepada masjid dikhususkan untuk beribadah dan perintah untuk tidak bercampur dengan pasangannya dikarenakan sedang berada dalam posisi i'tikaf. Dan ini merupakan satu ibadah yang mesti kita jaga. Ikhwatal kiram, ini menjadi dalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala terhadap i'tikaf. Adapun Nabi kita alaihi salatu wassalam juga menyebutkan dalam sabdanya dari Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'di." Ini sunnahnya ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan hingga Allah wafatkan beliau. Jadi sunnah i'tikaf ini dilakukan oleh Nabi setiap tahun. Ya, dilakukan oleh Nabi setiap tahun sampai Nabi wafat. Dan kemudian setelah Nabi wafat, istrinya pun melanjutkan i'tikaf ini dengan para sahabat atau sahabat yang lainnya. Yang kedua, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan dasar di mana disyariatkannya i'tikaf berdasarkan firman Allah dan hadis-hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalil yang ketiga adalah dalil ijma', di mana para ulama sepakat tentang disyariatkannya sunnah i'tikaf ini. Di antaranya perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan fal-i'tikafu sunnah bil ijma' wa la yajib illa bin nadhr bil ijma'. I'tikaf itu hukumnya sunnah kecuali i'tikaf dengan nazar itu hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Jadi kalau sunnah, kalau i'tikaf seperti yang kita lakukan itu hukumnya sunnah, jadi dianjurkan untuk kita laksanakan di bulan yang mulia ini. Tetapi apabila seseorang bernazar untuk i'tikaf, maka dia wajib hukumnya untuk menunaikan i'tikaf itu. Al-Hafidh Ibn Hajar ya, Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani juga mengatakan al-i'tikaf adalah wajib berdasarkan kepada ijma' para ulama, kecuali orang-orang yang bernazar akan melakukan i'tikaf
maka dia wajib untuk menunaikan karena nazarnya. Karena nazarnya. Nah, berdasarkan firman Allah tadi dan hadis-hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka hukum i'tikaf itu adalah sunnah. Ini berdasarkan hadis-hadis yang telah kita sampaikan di atas. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Nah, bagaimana hukumnya i'tikaf bagi kaum wanita? Maka di sini tentu ada perbedaan para ulama di dalam mengatakan, yang pertama pendapat jumhur yang mengatakan i'tikaf dianjurkan juga bagi kaum wanita. Jadi dianjurkan bagi kaum wanita sebagaimana dianjurkan bagi kaum pria. Dalilnya seperti mana yang sudah kita sebutkan. Di antaranya adalah kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ini yang terjadi pada Maryam. Ya. Kemudian fattakhazat min dunihim hijaba. Dan maka ia mengadakan tabir pelindungan dari mereka. Ini surat Maryam. Dan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kedua yang memperbolehkan izin untuk i'tikaf sedang mereka berdua masih dalam keadaan belia saat itu. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang i'tikaf, lalu di mana? Gitu kan? Lalu di mana dilaksanakan i'tikaf itu? Maka al-i'tikaf itu dilaksanakan di masjid yang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bacakan tadi, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jadi masjid yang dimana kita dirikan salat berjamaah, kemudian kita laksanakan padanya salat Jumat. Apakah hanya berlaku i'tikaf di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram atau Aqsa? Tidak. I'tikaf berlaku di masjid mana saja. Termasuklah di tempat kita hari ini kita beriktikaf. Karena ada yang mengatakan i'tikaf itu sah hanya pada 3 masjid. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Namun qaul mayoritas para ulama bahwa i'tikaf dibolehkan di masjid mana saja. Asal di situ didirikan salat berjamaah dan kemudian didirikan di sana Jumat, maka dibolehkan kita untuk kita beriktikaf. Al-Imam Malik diantaranya boleh dilakukan di masjid mana saja asal ditegakkan salat 5 waktu, karena kemudian Allah SWT mengatakan wa antum aakifuna fil masajid. Khawatir kiram rahimakumullah. Nah, berapa lama waktu i'tikaf? Kalau ada yang bertanya, berapa lama waktu i'tikaf? Al-i'tikaf, para ulama sepakat bahwa i'tikaf tidak ada batas waktu yang maksimal. Artinya mereka menetapkan bahwa waktu minimal tidak ada. Silakan siapapun yang masuk ke rumah Allah niat i'tikaf, maka itu sudah dikatakan orang dengan niat itu dia akan i'tikaf. Nah, oleh karena itu i'tikaf yang dilakukan Nabi kita alaihi salatu wassalam di 10 terakhir Ramadan adalah i'tikaf yang sempurna, di mana Rasulullah masuk di malam 21 kemudian mengakhiri di malam Id nantinya, dan selama itu Nabi berada di rumah di Masjid An-Nabawi Asy-Syarif bersama para sahabat. Kemudian di situ tentunya bukan hanya sekedar diam duduk, tapi tafarruq di dalam ibadah, mencari keutamaan malam Lailatul Qadar, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, tentunya i'tikaf itu adalah ibadah. Ada hal-hal yang mesti kita perhatikan. Ya, mulai masuk ya seperti kita tadi masuk sebelum maghrib, karena pergantian malam 21-nya tadi, maka kita masuk sebelum maghrib, dan kemudian kita nanti keluar ya di saat malam hari raya Idul Fitri. Apa yang dibolehkan, apa yang dilarang? Yang dibolehkan selama i'tikaf yang pertama,
boleh keluar masjid disebabkan ada hajat yang mesti ditunaikan untuk keluar, seperti makan, minum, dan hajat yang lain yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Yang kedua, melakukan hal-hal yang mubah, ya, mengantarkan orang yang berkunjung ke masjid ke depan pintu masjid. Ada orang datang bicara, ya bisa kita layani dan bisa ya untuk dibolehkan untuk berbicara. Yang ketiga, ya, istri mengunjungi suami yang bertikaf, ini dibolehkan. Misalnya seperti mana Nabi kita SAW, bahkan Nabi mengantarkan istrinya ya ke rumah. Tidak salah Sofia ya. Ketika itu Nabi kita SAW sedang i'tikaf, dia datang menjenguk Nabi. Dan kemudian kena malam Nabi mengantarkan istrinya untuk sampai ke rumah. Sehingga ketika itu ada sahabat yang ya tengah malam gelap, tak tahu siapa. Sepertinya sahabat ini ya melihat sesuatu di samping Nabi, seseorang. Ya, tentunya perempuan ya. Dan Nabi SAW mengatakan kepada kedua sahabat ini yang maknanya seperti bahwa yang berada di samping saya adalah ibu kalian. Ya, masa Nabi jalan di tengah malam dengan orang lain, kan enggak mungkin. Tapi perasaan itu ada pada Nabi karena sahabat yang berjalan itu agak sedikit cepat, yang barangkali ingin memastikan siapa yang di samping Nabi ini. Maka Nabi SAW mengingatkan bahwa yang berjalan ini adalah ibu kalian. Maka sahabat, ya Rasulullah, tak mungkin kami berprasangka buruk kepadamu. Ya, kami tak mungkin berprasangka buruk kepadamu. Maka ini menunjukkan betapa i'tikaf itu adalah ibadah yang mulia dan kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menerima dan memberikan kepada kita taufik di dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, yang berikutnya mandi dan berwudu di masjid. Ya, silakan. Dan membawa kasur untuk tidur dibolehkan. Segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, kasur, selimut, bantal, silakan, tidak masalah. Bahkan baju, ada yang bawa koper juga, tidak salah, boleh. Karena itu kebutuhan selama kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal yang membatalkan di antaranya keluar dari masjid tanpa ada uzur syar'i seperti yang disebutkan, yang mendesak. Ya, kalau ingin ya masuk dengan niat i'tikaf kembali. Kemudian di antara hal yang membatalkan juga adalah berhubungan suami istri di malam-malam i'tikaf ini. Nah, adab i'tikaf secara umum, ya seseorang menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan seperti berdoa kepada Allah, berzikir, kemudian bertasbih, bertahmid, membaca Al-Qur'anul Karim, ya, kemudian mengkaji, membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang dianjurkan. Bukan kita berpindah tempat dari rumah ke masjid, tapi tidak ada perubahan aktivitas kita. Jangan sampai aktivitas kita tidak ada perubahan, atau berpindah dari tempat tidur dari rumah ke masjid. Bawa kasur ternyata pindah tidur ke sini, tidak begitu. Tapi kita menyibukkan diri dalam ketaatan kepada Allah. Karena kita mengejar satu malam keutamaan yang sangat mulia itu. Dan inilah salah satu hikmah di mana disebutkan oleh para ulama bagaimana kita ya, menghidupkan malam Lailatul Qadar itu. Di antaranya Imam Syafi'i mengatakan salat Isya berjamaah, kemudian berazam untuk salat subuh berjamaah, maka itu sudah termasuk orang menghidupkan malamnya. Artinya di sini kita ya, dari maghrib sudah di sini, kemudian kita salat Isya, dilanjutkan dengan tarawih, kemudian dilanjutkan nanti dengan qiyam dan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan
Ya, semua ibadah tadi, ibadah yang akan kita lakukan itu menjadi amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dengan istighfar, ditambah dengan zikir, ditambah dengan doa, ditambah dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Oleh itu, Allah, mari kita manfaatkan waktu-waktu ini untuk kita berusaha meminta kepada Allah, bermunajat kepadanya agar Allah berikan kebaikan ibadah di mana itu. Karena Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir. Dikecilkan lagi 10 terakhir ada pada malam ganjil. Malam ganjil yang kita tidak tahu, entah malam ganjil yang keberapa. Tapi tanda-tandanya pun sudah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang penting kita semangat ibadah dan yang kita jaga keikhlasan kita, jaga niat kita dan jaga segala apa yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga hari-hari ke depan merupakan hari-hari terindah dalam kehidupan seorang mukmin karena dia berada di tempat yang paling mulia, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan berada di bulan yang paling mulia, bulan suci Ramadan. Berada di tengah-tengah orang-orang yang sibuk dengan ketaatan dan mencintai amal saleh, itu adalah kebahagiaan. Dan di antara sebab-sebab kita bisa berada di atas istiqamah adalah rifqatus salihin, bersahabat, duduk dengan orang-orang saleh, duduk dengan orang-orang taat kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menginginkan kebaikan-kebaikan. Oleh itu, luruskan niat kita ikhwal kiram, kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan ibadah-ibadah kita. Jangan hanya berpindah tempat tidur sekali lagi, tapi kita pastikan kita berada di rumah Allah ini yang merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi. Kita merasakan ketenangan hati, kenyamanan jiwa, dan kita mendulang kebaikan-kebaikan dari setiap lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Huruf demi huruf kita baca, kemudian tasbih, tahmid, takbir, doa, munajat yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang sangat membahagiakan hati kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, Allah pakai diri kita ini. Maksudnya Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan. Banyak orang di waktu yang sama, di saat yang sama, kesehatan juga sama, tapi dia lebih banyak bisa melakukan amal saleh dibandingkan kita. Itulah makna keberkahan dari setiap usia. Allah berikan masing-masing kita bagian, dan Allah berikan kepada kita masing-masing dari kita ada orang yang Allah mudahkan, ada orang yang Allah uji dalam setiap waktunya. Maka itu fillah, andaikan kita bertemu di malam itu nanti, di malam-malam ganjil, maka doa yang diajarkan Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan mengulang-ulang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang-ulang itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga kita menikmati hari-hari kita ke depan dengan ketaatan dan amal saleh. Kita merasakan kenyamanan, kebahagiaan di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Barakallahu fikum. Demikian kajian yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi panduan bagi kami dan kita semua, dan secara umum kita sudah memahaminya bagaimana seharusnya kita di saat berada dalam suasana ibadah i'tikaf ini. Tinggal lagi bagaimana masing-masing dari kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya agar tidak lalai selama di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita bersama dan memudahkan langkah kaki kita untuk mengisi kebaikan-kebaikan di bulan yang mulia ini. Wabillahi taufik.
Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.